Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat semuanya. Alhamdulillah malam ini kita sudah bisa ketemu kembali, sudah bisa sapa-sapa lagi pecinta channel YouTube Padepokan Bandung Bondowoso dimanapun berada. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, dan selalu dalam berkah barokahnya, dan selalu dilancarkan semua urusannya, semua rezekinya. Amin. Dan yang belum punya jodoh semoga dilancarkan juga jodohnya. Amin 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 amin. Malam ini saya ditemani sama Bos Jena. Jadi kita akan mencari tahu gitu, akan mengungkap sisi goib dari itu legend ya, seorang legend lah. Iya. Datang dihina, pulang jadi legend. Ya itu beliau yang bernama siapa? Lord Rangga ya. Lord Rangga. Terkenalnya Ya, Lord Rangga. Rangga Sasana. Jadi perkataan-perkataan beliau itu banyak kejadian yang menjadi kenyataan juga. Jadi mengetahui tentang kejadian-kejadian zaman dulu, tentang Atlantis, tentang apa lagi Bos? Tatanan dunia baru. Tatanan dunia baru ya. Mengenai masalah perserikatan bangsa-bangsa. Ya. Dan kemarin juga sempat ramai juga ya, kabarnya beliau itu hidup kembali katanya. Tapi saya nggak terlalu tertarik sih ke situ, karena pas kesininya kok ada video juga. Oh ternyata kan ini video yang lama, waktu beliau masih di Toriko Jatman ya. Jamnya Halitoriko Anda ya. Jadi waktu itu mungkin lagi ngasih pemaparan di tausiahnya juga. Yang saya ingin tahu tentang beliau itu, kita akan ungkap dari sisi goibnya. Apa dan siapa kodam beliau itu sehingga seorang Lord Rangga ini menjadi terkenal karena perkataannya tuh banyak menjadi kenyataan dan banyak pro dan kontra ya. Iya. Tapi banyak kebenarannya juga gitu. Itu yang menjadi penasaran saya. Dan buat para penonton dimanapun berada, jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya buat kemajuan channel YouTube kami. Dan kami di sini juga menyediakan produk-produk dari Halusya ini. Ada air jam-jam asma, ada gelang asma, ada tasbih asma, dan bermacam minyak. Semuanya sudah di password sama beliau, sudah di asma sama beliau, tinggal sudah sesuai apapun hajatnya bisa dipakai. Buat yang membutuhkan bisa langsung ke admin di bawah sini ya. Oke Bos, siap Bos? Siap insyaallah. Ya. Saya mohon doanya buat teman-teman semua, semoga dilancarkan minimalisasinya, tidak banyak gangguan juga. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di tasbih asma dengan izin Sang Yang Nurcahaya Nirwana. Saya protek mediator ini dari gangguan jin, setan, seman, iblis yang mencoba mengganggu, terlempar ke neraka jahanam. Agar ya Allah semua yang ada di sini, radio 1 km tidak terdeteksi oleh bangsa iblis. Allah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih asma dengan izin Sang Yang Nurcahaya Nirwana, saya tarik sosok kodam pendamping dari seorang Lord Rangga yang fenomenal. Saya minta yang terkuat yang diizinkan oleh beliau, yang bisa memberikan keterangan yang jelas dan bisa berbicara bahasa Indonesia. Tertarik ke tengah saya, Allah. Silakan kuasai tubuhnya, kuasai jasadnya, sinkron, menyelaraskan. Allah
Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu dengan makhluk apa saya bicara? Saya siluman, tetapi saya sudah muslim. Begitu. Badanku raksasa. Saya menarik kodam pendamping dari almarhumah Rotwangga. Benar kamu yang masuk? Ya, salah satunya. Karena kamu sudah muslim, coba ucapkan 2 kalimat syahadat. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada apa memanggil? Ya, begini, kalau boleh tahu punya nama enggak? Mohon maaf, tidak boleh menyebutkan. Ya, nggak apa-apa. Kamu sosoknya raksasa, Ya. siluman. Begini, saya cuma pengen tahu ya tentang seorang legend yang bernama Rotwangga Ya, yang fenomenal itu. Yang saya pengen tahu, jadi pengetahuan beliau itu sebenarnya siapa yang mengasih tahu? Apakah ada kodam-kodam dari beliau? Apakah emang benar beliau mengetahui secara natural atau gimana? Boleh dijelaskan? sebetulnya di memori dia sudah tersimpan rahasia-rahasia itu. Ya, Jadi kalau disampaikan atau dibacakan seperti kamu tadi bilang ya, bahwa itu adalah natural. Iya, natural. Tetapi sebetulnya itu pengetahuan itu dari leluhurnya sudah disimpan oh, di dalam, memorinya mungkin. iya, di dalam tubuhnya dia. Sehingga dia nyeplos ngomong ke sana kemari karena dia sudah tahu. Tahu. Iya. Benar. Tetapi banyak orang-orang yang menyangka karena tidak siap untuk mendengarkan hal itu, tidak siap untuk dibongkar rahasianya. Banyak orang-orang yang akan terbongkar kebohongannya, sehingga dia dicemoohkan, dia dihina, dia disepelekan. Sebetulnya itu benar. Ya, Itu yang terjadi. ya beliau juga kan seperti bisa memprediksi tentang kejadian-kejadian yang akan datang. Ya, Kayak dulu beberapa kali ganti presiden, beliau tuh benar kan? iya, Terus, itu dia. Jadi memori itu dia sudah disimpan oleh leluhurnya dulu. Ramalan-ramalan itu sebetulnya bukan ramalan, bacanya. Sudah bisa membaca. Dia dibantu oleh para leluhurnya. Maaf, Ya, siap. ini belum sinkron dengan jasad ini. Ya, silakan disinkronkan dulu ya. Kalau ada penyusup apapun, buang sih jauh-jauh. Ini ada yang menghalang. Tarik semua energi negatifnya. Ini asing kok. Waduh, jasad kok gede ini. Ada yang menghalangi saya ngomong. Iya, Ya, bersih. alhamdulillah. Ya. Jadi sebetulnya dia sudah bisa membaca. Kalau orang-orang sekarang istilahnya memprediksi, sebetulnya dia bisa membaca. Ini akan terjadi, itu akan seperti itu, karena dia
leluhurnya dulu sudah masuk ke dia. Jadi dia begitu nyeplosnya, ngomong tidak ada beban. Karena itulah yang terjadi. Tetapi banyak orang-orang yang belum siap, sehingga dia anggap pembohong, pendusta, pembual. Karena banyak yang akan terbongkar, banyak orang-orang yang akan ketakutan dan tersingkirkan. Itu sebetulnya yang terjadi. Sampai dia akhiri semuanya, dia dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Itu kalau menurut Ayang kan ada leluhurnya yang intinya sudah kayak ngasih bacanya gitu, jadi dia tahu dari apa dari leluhurnya. Ya, Apa itu salah satu ruhnya itu ada mungkin orang-orang zaman dulu atau gimana? semua berkaitan sebetulnya. Berkaitan, rohnya keluar masuk. Ya, itu kalau zaman sekarang seperti searching di internet. Jadi tahu, masuk. Jadi pembimbingnya itu, pembisiknya itu, leluhurnya dulu, kaitannya kemana-mana. Ingin dibuka karena ini mendekat di akhir zaman. Semua akan terbuka. Terbuka itu hanya mukadimah saja, hanya membuka ya, saja. kayak mungkin ya secara tidak langsung mengenalkan bahwa mungkin zaman dulu itu begini. Iya. Dan bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Iya, itu hanya pembuka saja. Pembuka aja. Seperti ini. Tapi lama-lama akan terbuka seiring dengan zaman. Seiring dengan zaman akan berakhir, semua akan terbuka. Mana kebenaran, mana yang tidak benar akan terbuka. Mana golongan kiri, mana golongan kanan, mana lawan, mana kawan akan terbuka. Tetapi orang-orang yang kemarin tidak siap menerimanya, tidak siap mendengarkannya, tidak siap, jabatannya hilang. Iya. Itu mereka ketakutan, makanya dibilang pembual, pendusta, bohong. Itu kamu siapa, nggak ada apa-apanya. Itu mereka takut semuanya terbongkar. Kalau terbongkar rahasianya gimana? Malu sendiri, dia nggak laku lagi. Ya, tahu tentang kejadian Atlantis juga kan. Ya. Terus apa, Sunda Empire katanya tuh. Iya. Jadi saya yang pengen tahunya itu Sunda Empire itu apa sih sebetulnya? Nih, saya buka sedikit. Ya. Kamu tahu Sunda itu sebetulnya bukan hanya suku Sunda. Ya. Sunda itu luas. Ya. Bukan hanya orang yang ada di Jawa Barat, bukan. Semua Sunda itu luas. Ya. Dulu peradaban itu dimulai dari Sunda. Sundaland ini. Sundaland. Iya, menyebar kemana-mana, ke berbagai negara, ke penjuru semua, ke seluruh arah mata angin. Sehingga dia mengatakan Sunda Empire, semua akan kembali ke Sunda, Pasundaan. Sunda Empire itu yang dia maksud, hanya beda istilah saja. Itu yang disebut Sunda Empire. Semua dikendalikan karena pusatnya di sini. Pusat peradaban, pusat teknologi, pusat dari segala pusat ada di sini. Besok atau lusa akan terbukti dan ini akan muncul. Akan muncul ke permukaan. Yang disebut apa, Atlantis sama Lemuria itu cuma ada di kita gitu. Ada di kita semuanya. Cuman sejarahnya ditenggelamkan. Sunda itu tinggal selatnya saja. Ya, kan karena kepunyaan, ada yang punya kepentingan. Ada yang punya kepentingan untuk menguasai sesuatu.
semua dikerdilkan. Tidak ada itu. Sejatinya itu nanti akan muncul ke permukaan. Mereka semua akan meralat pernyataan-pernyataan yang dia tulis. Nah, makanya dengan ada orang itu, mereka tidak siap untuk membalikan fakta, untuk membalikan sejarah. Dia nggak mau hasil penelitiannya sia-sia. Dia nggak mau tulisan sejarahnya dimentahkan kembali. Berarti ada sekelompok orang yang emang juga sudah mengetahui juga ya tentang apa kejayaan di zaman kita dulu itu menyimpan harta-harta yang Iya, banyak juga. itu kan turun menurun, disisipkan ke sini, dikasih tahu ke sini secara sir. Ya, salah satunya guru kalian itu sebagai pewarisnya. Kaitannya itu beliau ini hanya setitik kecil saja sebagai pembuka, Ya. hanya untuk mengatakan bahwa ini loh ada, ini ada seperti ini hanya teski saja. Apakah orang-orang di sekitar sini Percaya atau enggak? percaya atau tidak? Atau orang-orangnya masih ada sekarang? Dia mengatakan, oh iya ya, ada seperti ini. Oh iya ya, orang ngomong yang dulu dicemoohin ternyata jadi kebenaran. Ya, itu kan yang terjadi kan? Ya. Ya, banyak petinggi negara, banyak yang suka ngomong tuh di apa, di media-media itu dulu nggak percaya kan? Akhirnya dia nggak bisa ngomong, hanya rakyat-rakyat saja. Oh ternyata dia bisa meramalkan, bukan bisa meramalkan, dia membaca. Beda kalau ramalan dengan membaca. Berarti sudah ada di memori otakmu ini. Sudah karena para ruh leluhurnya masuk ke dia, menjadi corong dia, menjadi corong untuk ngomong. Kamu ngomong ini, kamu ngomong itu. Karena yang dulu ini para ruh ini ada sebagai pelaku. Berarti ini dari leluhurnya tuh dari zaman apa ya? Zaman Atlantis dulu. Zaman Atlantis ya, keterkaitan itu. Zaman Sundalen itu. Ya. Ada roh-rohnya yang masih mendampingi. Yang ingin menyampaikan kebenarannya ini. Cuman karena orang-orangnya tidak siap. Mungkin kalau untuk sekarang mah mungkin orang itu tester aja lah. Iya, itu maksudnya. Betul, hanya tes. Hanya ngetes aja kesiapan. Mana nih? Orang-orang yang masih tamak dites itu, dia mau denger nggak, atau masih tamak, atau masih nafsu. Ya. Lebih kebanyakan kan nafsu yang dikedepankan, ego, padahal tidak ada apa-apanya. Ya, dalam kehidupan kan gitu, dites ini, tes itu, sehingga nanti kebenarannya muncul di akhirnya. Mereka jadi malu. Itu yang terjadi. Ya, mohon maaf nih, saya banyak ngomong Ya, nih. nggak apa-apa ya. Ya, saya tidak lama. Ya, Mohon maaf, tidak bisa membuka semua. Ya. Ada kunci-kunci tertentu yang harus Terima disembunyikan. kasih sudah hadir di Iya. sini ya. Mohon maaf Terima kalau kasih ada juga. salah dan tidak sempat. Aki sudah sampai di sini, sudah diundang. Terima kasih. Terima kasih Ya. Mohon pamit pada semuanya. ya. Assalamualaikum sampurasun. Oh, Assalamualaikum. Ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada semuanya sudah selesai proses sepertinya. Ya mungkin tentang larangan itu, kenapa beliau bisa berkata intinya mengungkap masa lalu, terus bisa memprediksi untuk masa depan, dan banyak kejadian ya dari perkataannya itu menjadi kenyataan. Ya ternyata emang ada salah satu ruh leluhurnya. yang mungkin dari zaman Atlantis dulu juga, dan mungkin katanya tadi
ini hanya mukadimah aja, berarti pembukaan awal dari akhir zaman mungkin ya. Ya, Karena nanti semuanya akan terungkap terungkap. semuanya ya. Iya betul. Tentang masa Atlantis, harta gono juga, sosok pemimpin akhir zaman, tapi kan adanya kita juga di timur. Iya betul. Nah, mungkin ada tambahan Bang. Ya, mungkin itu tadi sekilas disebutkan bahwa ini hanya adalah mukadimah, hanya tezkis saja tentang kebenaran masa lalu. Tetapi banyak yang menyanggah, banyak yang berkata bohong, kan itu. Ya mungkin pada saat itu gitu kan, karena siapa sih sosok itu, dari mana kan? Tapi tiba-tiba setelah sekian lama tidak ada, dan ini menjadi kenyataan, ya, jadi legend juga. Nah ini sebenarnya sebuah pelajaran buat kita semua. Jadi kalau misalnya ada orang berkata apapun itu, jangan dibantah dulu lah, dicerna aja lah, dihargai apa yang disampaikan. Karena apa yang dibicarakan belum tentu kita juga mengetahui tentang kebenarannya. Nah kalau udah seperti ini kan, ya itulah yang terjadi. Ya, sebuah pelajaran buat kita semua. Datang jadi cemooh, jadi naik. Iya betul. Kita beliau kembali rahmatullah, jadi legend juga. Jadi legend juga. Wah itu adalah, oh ternyata ya. Dan itu mungkin salah satu fenomena di akhir zaman, bahwa ini semua akan terungkap pada akhirnya. Seperti apa sebenarnya sejarah yang disembunyikan. Dan mungkin ada ya beberapa pihak yang memang menutup-nutupi gitu. Nah, itu akan terbuka. Insya Allah suatu saat akan terbuka semua. Ada sekelompok yang memang mengetahui juga ya tentang. Ya betul. Ada beberapa kelompok yang memang mengetahui, tetapi ya mungkin merasa ketakutan bahwa ini akan terjadi dan terbongkar. Nah, karena hal tersebut ya makanya dibantai saja. Itu kira-kira kalau bahasa gaulnya seperti itu. Ya mungkin cukup sekian persembahan malam ini. Mudah-mudahan banyak Ada hikmahnya, didapat, pelajarannya didapat, dan jangan dianggap 100% ya, karena ini kita berdialog dengan bangsa goib. Karena bangsa jin meskipun tidak dimuslimkan juga banyak hikmahnya juga. Jadi ambil hanya saja yang bagusnya, dan yang jeleknya tidak usah diambil. Mungkin cukup sekian persembahan dari kami. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.